Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang kembali kita bertemu dengan saudara-saudari sekalian dalam program Sharing Inspiring. Malam ini kita akan masuk dalam segmen yang baru, yaitu segmen Pra-Pentakosta. Sebelum kita lebih dalam masuk nanti apa maksud dan tujuan daripada program segmen ini, saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, saat ini kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, karena oleh kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu sepanjang hari, kami bisa malam hari ini bersama-sama belajar firman Tuhan. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, saat ini ya Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, yang menolong kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja, biar kami bisa memahami firman Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada dalam kendali Roh Kudus. Bimbinglah hamba-Mu ya Tuhan, pakailah hamba-Mu secara khusus, jamah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga hamba bisa menyampaikan firman-Mu tanpa gangguan suara, baik gangguan cekungan. Biarlah kuasa-Mu nyata saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bisa mengajarkan firman Tuhan tanpa ada gangguan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ya seperti yang saudara perhatikan tadi dalam doa saya, memang 4 hari terakhir ini terganggu ya, suara saya terganggu, ini ditambah lagi cekukan nih, tapi tidak masalah, ini tantangan biasa. Saya percaya saudara-saudari masih bisa mendengarkan suara saya dan kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya sampaikan nanti hal-hal apa saja yang akan kita bahas dalam Pra-Pentakosta ini, saya mau menjelaskan maksud saya ataupun maksud dari istilah ini saya pakai, karena ini bukan istilah Alkitab, tapi ini hanya nama segmen saja ya. Jadi harapan saya jangan sampai dibuat perdebatan teologis. Sekali lagi, ini hanya nama segmen program ini saja ya. Begini, sekali lagi sebelum saya jelaskan, saya mau kita baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi, di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, saudara, kalau kita berbicara hari Pentakosta, tentu kita akan mundur ke belakang ya. Hal-hal apa yang terjadi sebelum Pentakosta itu? Nah, berarti kita akan belajar
ya hal-hal yang terkait sebelum Pentakosta itu. Nah, tentu kita tidak selalu nanti misalnya yang pertama kalau kita bicara Pentakosta, tentu kita lihat Pentakosta dalam Perjanjian Lama, kemudian hal-hal apa yang dilakukan di sana, tentu nanti bisa kita lihat lebih kepada makna spiritualnya gitu. Kemudian karena kita tahu bahwa dalam kejadian kisah para rasul maksud saya, dalam kisah para rasul yang kedua ini ada peristiwa yang mengikuti, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, sebelum pencurahan Roh Kudus ini ada juga kalau kita mundur ada peristiwa-peristiwa, ya. Sebelum kita masuk ke Pentakosta, tentu kita akan membahas kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kebangkitan Yesus Kristus ini menjadi starting point nanti bagi kita umat Tuhan saat ini menghitung hari ke-50. Nah, tentu kita tahu Yesus menunjukkan diri selama 40 hari, ya. Berarti nanti kita akan melihat hal-hal yang terkait atau yang berhubungan dengan penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari ini. Nah, seperti yang biasa saya katakan, karena kita akan membahas kitab per kitab, jadi kita akan tetap melanjut dari kitab Matius, tapi nanti kita mulai dari Yesus menampakkan diri. Nah, sementara untuk malam tidak ada perubahan, kita lanjutkan saja dari renungan malamnya. Bila ada nanti yang berkaitan dengan hal-hal prapaskah, kita akan, kalau tidak ada nggak usah kita paksain, ya. Jadi nanti kita lihat dulu konsepnya di dalam Perjanjian Lama, kemudian juga nanti kita lihat transposisi pemaknaan daripada yaitu Pentakosta ini. Karena saudara pasti sudah mendengar ada Pentakosta ketiga. Lah, kalau kita jujur, hari raya Pentakosta itu sudah dirayakan oleh orang Yahudi itu ribuan kali. Ya. Kemudian dikatakan hari raya Pentakosta, berarti pemaknaannya memang berbeda walaupun istilah yang sama, ya. Tapi goalnya bukan itu, goal saya bukan itu, ya. Bukan mempersiapkan saudara memasuki Pentakosta ketiga. Dalam hal ini bukan itu, ya. Bukan berarti saya setuju. Nanti di akhir saudara bisa simpulkan saya setuju atau tidak. Yang kedua, saya mau mencoba, ya. Kalau saudara perhatikan, pas bulan Desember saya membuat serial Natal, ya. Jadi setiap ayat yang ada nanti yang ada dihubungkan dengan Natal. Nah, kemudian untuk serial Paskah memang belum, hanya ada 6 saja kemarin. Ini karena kami baru saja ke Malangan sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Apalagi yang terakhir itu yang ketika almarhum ibu saya meninggal dipanggil Tuhan, saya berpikir saya di sana sementara, jadi tidak bawa laptop. Memang waktunya sangat terbatas juga, termasuk juga ada beberapa kendala, ya. Jadi
Dengan demikian saya mau ada setiap peristiwa penting, ya. Maksud saya seperti event kelahiran Yesus Kristus, ya, kemudian kematian dan kebangkitannya, harusnya kan bicara tentang Minggu Sengsara atau seperti itulah, atau Prapaskah lah kalau istilahnya. Kemudian nanti menjelang Natal ya kita bisa buat pranatal gitu. Nah, kurang kurang lebih seperti itu tujuan saya ke depan, dan case-nya nanti tentu tidak semua bisa dipaksakan, ya. Nanti kalau dipaksakan itu namanya paksa kologi, ya kan? Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bicara Pentakosta, maka kita tidak bisa lepas dari Perjanjian Lama. Nah, untuk idenya itu kita bisa lihat di Imamat 23, ya. Kita tahu kitab Imamat ini adalah kitab yang berkaitan dengan ibadah, ya, termasuk hari raya. Nah, kita akan di sini kalau kita lihat di pasal 23 di sini ada beberapa hari raya. Kemudian ayat 15 itu baru mulai daripada hari Pentakosta, ya. Tentu dikatakan di sini, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai hari sesudah Sabat, hari ke-7, harus kamu hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, jadi pertama kali Tuhan bicara ini Pentakosta ini, yaitu di Ulangan 23, ya. Bila saya tidak salah, kalau misalnya salah, boleh diingatkan, ya. Saya tidak salah. Jadi di sini berbicara tentang hari raya, yaitu hari raya ke-50. Apa yang dibawa di situ yaitu persembahan sajian yang baru kepada Tuhan. Ya. Kemudian dalam tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan, harus dibuat dari 2/10 epat tepung, ya, baik dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Ya. Jadi tepung ini sebagai hulu hasil, ya. Atau kemudian beserta roti itu mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercacat celah, seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semua itu harus menjadi korban bakar bagi Tuhan, serta korban sajian dan korban curahan, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Saya lanjutkan, ya. Kemudian kamu harus mempersembahkan seorang jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Jadi di dalam hari raya Pentakosta ini, kalau kita bisa melihat, yang pertama tadi itu berbicara tentang korban yang pertama itu adalah korban sajian yang baru, kemudian itu berbicara tentang korban sebagai hulu hasil, ya. Jadi itu kemudian di sini juga ada korban api-apian yang bau menyenangkan hati Tuhan. Jadi korban yang mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi seperti korban, ya, ada di sini aturan-aturan, artinya yaitu adalah Tuhan perintahkan itu, dan kalau dilakukan Tuhan senang, ya. Kemudian disebut juga yaitu kemudian kamu mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, ya, tetap harus ada mengadakan penghapusan dosa, ya.
Sesudah mereka mengadakan penghapusan dosa, maka disebut juga yaitu dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Ya, jadi diberikan korban keselamatan. Jadi ini satu perayaan yang kompleks sebenarnya kalau kita lihat di secara spiritual ya. Jadi ada ucapan syukur, ada korban yang menyenangkan hati Tuhan, ada korban ya penghapusan dosa, kemudian korban keselamatan. Tentu secara literal kita tidak melakukan ini semua karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ini sudah digenapi oleh Yesus. Tetapi esensinya tetap bisa kita lakukan. Di dalam hari raya Pentakosta misalnya, ya kita tetap bersyukur ya. Kita bersyukur kita bisa memberikan persembahan yang baru bagi Tuhan sesuai dengan kerelaan hati. Ya. Kemudian kita juga bisa memberikan korban ya pujian ataupun korban lainnya yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kerelaan, misalnya seperti yang direct, memperhatikan janda-janda, memperhatikan miskin, ya memperhatikan yatim piatu. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya itu pun bisa, esensinya bisa kita lakukan. Kemudian di sini ada korban penghapus dosa. Kita tentu tidak lagi kita melakukan itu, tetapi kita bisa mengakui segala dosa dan perbuatan kita secara jujur di hadapan Tuhan, sehingga komunikasi kita bisa berjalan baik dengan Tuhan. Ya, kemudian yaitu korban keselamatan. Jadi tentu kita bersyukur karena saudara-saudara diselamatkan oleh anugerah. Itulah yang kita bahas ya, mulai dari penderitaan Kristus sampai pada kebangkitan Kristus. Itu semua adalah anugerah bagi kita, termasuk kenaikan Kristus yang menyediakan tempat bagi kita. Itu pun adalah anugerah. Kita tidak buat apa-apa. Kristus yang melakukannya bagi kita semua. Kita hanya merespon dengan iman. Haleluya. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, nah ini adalah hari raya Pentakosta yang ditetapkan oleh Tuhan dan harus dilakukan setiap tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, ya, Ulangan 16 ya. Di sini disebut 3 hari raya utama. Nah ini lanjutannya tadi, jadi 3 raya utama. Nah, hari raya yang utama itu adalah Paskah. Nah, Paskah dalam perjanjian lama dengan Paskah perjanjian baru, ya sebenarnya Paskah bagi orang Yahudi dengan Paskah bagi kita yang sudah percaya Yesus itu berbeda. Ya, Paskah orang Yahudi, mereka masih melakukan tradisi-tradisi orang Yahudi, ya, dan sesuai dengan hukum Taurat Musa. Nah, kita orang Kristen, kita merayakan Paskah. Dalam Paskah ini kita tidak melakukan semua tradisi Yahudi, karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Yang kita lakukan berbeda. Jadi di sini ada juga kita bisa lihat transposisi pemaknaan. Ya kita memahami perayaan yang sama, tapi maknanya berbeda. Dan tentu kita merayakan Paskah. Yang bisa kita lihat dalam Paskah itu adalah apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, walaupun ada yang menyebut istilah Jumat Agung, kemudian kebangkitan Kristus disebut Paskah, sebenarnya kalau kita lihat, Yesus itu ditangkap pada hari Paskah. Jadi Yesus juga bangkit pada hari Paskah. Jadi Paskah itu tidak hanya berbicara kebangkitan saja, Paskah itu berbicara kematian Kristus. Nanti Jumat Agung itu istilah sebenarnya istilah yang ditambahkan oleh gereja. Tapi kalau kita lihat secara biblikanya, Yesus mati, Yesus bangkit itu masih pada hari Paskah. Jadi Paskah itu perayaan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan
Yesus masih menunjukkan diri pada hari Paskah, walaupun Paskah itu kan dirayakan 8 hari. Jadi beberapa hari masih Yesus menunjukkan diri pada pas hari raya Paskah. Nah, itu hari yang penting, ya. Ingat kenapa ini menjadi hari raya penting? Tentu karena ini ada di ayat 1, kita baca dulu ya. Kita bicara Paskah dulu. Kemudian dikatakan di sini, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi ini perintah. Ya. Jadi perintah. Makanya mereka lakukan tahun demi tahun setiap pada bulan Abib. Itu dilakukan Paskah. Kemudian saya baca ayat yang ke-9 sekarang. 7 minggu haruslah kamu hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum belum tuai. Haruslah engkau menghitungnya 7 minggu. Kemudian haruslah engkau merayakannya hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allah. Akan sekedar mempersembahkan sukarela yang kau berikan sesuai dengan berkat Tuhan yang diberikan kepadamu. Jadi ini sebenarnya hari raya penuaian, ya. Jadi dihitung 7 minggu sebelum panen, ya. Jadi 7 minggu sebelum penuaian panen itu harus dihitung. Nah, nanti pada pas hari itu disebut hari itu raya 7 minggu, di situ orang akan mempersembahkan persembahan sukarela, ya. Jadi kalau kita lihat tadi versi imamat, ya ada memang hal-hal yang harus dilakukan, kemudian ada juga yang sukarela, ya. Saya baca ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar mempersembahkan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersuka di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini adalah anak laki-laki, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim, janda, di tengah-tengahmu di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat nama kudus. Haruslah kau ingat bahwa engkau dulu pun budak di Mesir. Haruslah engkau melakukan ini dengan ketetapan ini dengan setia. Saya baca ayat 12 lagi. Haruslah kau ingat ini bahwa engkau pun dulu budak di Mesir dan harus melakukan ketetapan ini dengan setia. Jadi ini adalah ketetapan Tuhan, ya. Hari raya ya Pentakosta ini adalah hari raya yaitu yang diwajibkan setiap tahun, harus dilakukan dengan setia. Jadi kalau hari raya Pentakosta itu bukan hanya 3 kali atau 4 kali, itu sudah dilakukan ribuan kali, ya. Ribuan kali lebih, ya. 5.000 lebih, ya. Jadi kalau kita berbicara Pentakosta dalam Perjanjian Lama, di sini kita bisa lihat seperti yang saya katakan tadi, ya. Dalam kitab Imamat, ya. Saya bilang tadi kalau dalam persembahan yang menangkan hati Tuhan, tentu secara literal kita tidak lakukan itu, tetapi secara spiritual tetap kita bisa lakukan dengan praktis yang berbeda. Di sini jelas dikatakan di dalam ayat 11 ini, ya. Ya, di situ ada anak yatim, ada janda-janda, ya, itu dirayakan bersama-sama termasuk bangsa asing. Kemudian jelas dikatakan di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk engkau membuat namanya di sana. Jadi di sini untuk memperkenalkan nama Tuhan. Jadi menarik sekali bahwa hari raya Pentakosta ini, ya,
siapa aja yang ada di tempat kita, termasuk orang asing. Jadi hari raya Pentakosta ini sudah melibatkan orang asing. Jadi ada keterbukaan. Nah, perayaan ini dilakukan dengan setia, dengan meriah, ya. Yang pasti kan harus bersukacita, harus bersukaria, ya, harus bersukaria di hadapan Tuhan, ya, mengajak orang-orang yang di sekitar, termasuk dikatakan kita bisa melihat bahwa mereka harus melibatkan ayah yatim dan juga janda janda yang miskin. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa ini adalah hari raya panen. Kalau di dalam imamat kita bisa melihat praktisnya korban-korban apa saja yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau dalam kitab Ulangan kita tidak menemukan di sini maksudnya seperti detail prakteknya dalam kitab Ulangan, tapi lebih kepada esensinya kita lihat di sini, alasannya ya, atau bagaimana melakukannya ya. Jadi sama ada persamaan tapi penekanannya di sini berbeda. Kita bisa melihat ayat 11 ya. Di ayat 11 itu, dan sekarang kita udah jelas bahwa hari Pentakosta itu adalah hari penuraian, dihitung 7 minggu sebelum panen ya. Dihitung 7 minggu sebelum panen, dan ini memang dilakukan. Ini adalah perintah ya, adalah perintah dan harus dilakukan dengan setia. Kemudian hari yang berikutnya itu disebut hari raya Pondok, dan haruslah kamu rayakan 7 hari lamanya apabila engkau selesai mengumpulkan hasil penggirikan dan tempat pemerasanmu. Jadi 7 hari berikutnya setelah selesai panen masih ada perayaan, yaitu hari raya Pondok Daun. Haruslah engkau bersukaria, engkau dan anak-anakmu, laki-laki perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang asing, ya, orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda di tempatmu. 7 hari lamanya harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, ya, itu ke tempat yang akan dipilih Tuhan, yakni pada hari raya tidak beragi, kemudian hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Jadi 3 tahun ini ya minimal umat Israel 3 perayaan ini hadir di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah perintah wajib. Nah, sekarang kita sudah memahami Pentakosta di Perjanjian Lama, dan tadi juga saya sudah sampaikan Pentakosta untuk kita secara spiritual seperti apa. Walaupun kita orang Kristen tidak terikat dengan itu, tetapi ada makna-makna spiritual yang bisa kita dapatkan dari situ. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada pun yang mau klarifikasi, silakan tinggalkan komentar Anda ya. Baik saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa secara khusus untuk NTT. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar tentang sekilas 3 raya penting bagi umat-Mu pada saat itu, dan bagi kami juga, walaupun kami memaknainya yang berbeda-beda ya Tuhan. Biarlah dengan pembelajaran firman Tuhan ini, kami semakin didewasakan di dalam Tuhan, kami semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa kembali buat NTT. Kami tidak habis-habisnya Tuhan memohon belas kasihan-Mu bagi warga NTT ya Tuhan.
Kami berdoa, biarlah jikalau Tuhan berkenan, biarlah lalukan ya Tuhan, badai, hujan, dan banjir ini. Tuhan, belas kasihanilah mereka. Tuhan, dengarkanlah jeritan dan tangis mereka. Lalukanlah badai dan banjir ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali merasakan sukacita bersama dengan keluarganya. Merasakan sukacita kembali memuji bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga nanti ke depannya proses pemulihan, pembangunan, uh, uh, pembangunan dan juga perekonomian. Kami mohon biarlah campur tangan Tuhan nyata bagi NTT sekitarnya ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan saat ini bagi para pengungsi. Kami mohon pemeliharaan-Mu nyata bagi mereka ya Tuhan. Nyatakanlah pemeliharaan-Mu bagi mereka. Apalagi kami mendengar ya Tuhan ada kendala-kendala terutama dengan putusnya jembatan sehingga terkendala ya Tuhan, yaitu penyampaian logistik. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang menyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka, biarlah warga NTT bersama-sama ya Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Secara khusus ya Tuhan saat ini tim relawan yang mencoba ya Tuhan, yang berusaha ya Tuhan untuk membagikan logistik yang ada bagi para pengungsi. Demikian juga ya Tuhan yang masih bertahan di rumah masing-masing dan yang mungkin tidak terlalu terdampak ya Tuhan. Biarlah boleh bersama-sama juga bergandengan tangan untuk meringankan beban. Bapa yang baik dalam nama Yesus, saat ini kami berdoa ya Tuhan buat para donatur baik melalui lembaga ataupun yayasan ataupun perusahaan ataupun LSM termasuk juga ya Tuhan para pemerintah. Biarlah bersama-sama boleh ya Tuhan bergandengan tangan memulihkan NTT secara khusus ya Tuhan. Biarlah bekerja sama bergandengan tangan memastikan logistik berjalan dengan baik, kemudian nanti pembangunan, kemudian pemulihan ekonomi. Secara khusus berdoa ya Tuhan, buat warga NTT kami tahu saat ini mereka berseru kepada Tuhan. Belas kasihanilah mereka Tuhan. Biar dengarkanlah doa mereka Tuhan. Dengarkanlah seruan mereka Tuhan. Dengarkan juga seruan kami yang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah lewat peristiwa ini ya Tuhan, warga NTT melihat campur tangan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Warga NTT ya Tuhan mengalami kebangunan rohani. Warga NTT semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan segala aspeknya. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan sudah cukup ya Tuhan. Hujan badai sudah cukup Tuhan. Demikian juga banjir sudah cukup. Biarlah Tuhan yang turun sekarang melimpah-limpah. Hujan berkat atas bagi warga NTT. Hujan keselamatan turun bagi NTT. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Terima kasih buat partisipasinya malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat partisipasinya yang sudah menyaksikan renungan ini dari awal sampai akhir dan juga berdoa bersama-sama dengan saya untuk NTT, dan saya juga mengingatkan saudara-saudara supaya kita tetap saling mendukung di dalam doa ya. Karena doa itu adalah salah satu senjata kita yang paling powerful ya. Haleluya.
Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya, Dr. Tolo Marbu, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara like. Setiap kali saudari-saudari semua menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini, silakan ditekan tombol like. Saya juga mengajak saudari-saudari semua untuk berpartisipasi dalam memberi komentar, baik memberi masukan ataupun berbagi berkat rohani yang Anda terima dari setiap video pengajaran firman Tuhan. Saya juga sangat merekomendasikan supaya saudara-saudari semua share video ini, membagikan video pengajaran firman Tuhan ini kepada teman-teman Anda sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang mengerti. Tekan tombol subscribe bagi saudara-saudari yang pertama kali menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Saya juga mengingatkan untuk aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video pengajaran channel ini. Dukung terus kami dalam doa. Saat ini kami sedang berdoa untuk pengadaan studio, kamera, laptop, sound system, perlengkapan musik, software, dan tim. Karena kami memperhitungkan ini sebagai salah satu media pelayanan kami, supaya bisa memberkati banyak orang, sebanyak mungkin, kapan saja, di mana saja. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Bagi saudara-saudari yang mau berpartisipasi, silakan menghubungi kami di 0858 81 80 7000.